Ya, teman-teman, apakah suara saya? Cek 1, 2, 3. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Ya, Kedengaran nih. Ya, oke, kita mulai saja. Silakan yang sudah di kelas ini untuk dibuka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dan selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi kelas wabarakatuh. manajemen kinerja. Di data saya tuh ada 53 mahasiswa ya, tapi hari ini yang bergabung bersama kita di jam 8.28 ini baru 20 orang. Dan nanti setengahnya bisa. Baik, kelas RA 9, ketua kelasnya siapa? Saya sendiri, Miss. Arif Budi. Iya, Miss. Kalau kita lihat jadwal kan di pertama itu Anda lain ya. Dapat info nggak mengenai jadwal offline-nya kapan dari Prodi? Untuk hari Selasa di minggu depan, Miss. Ya, betul. Kan kita ada Di pertemuan kedua. Ya, di pertemuan ada 2. Ya, walaupun sudah hybrid, tapi tetap jadwal pertemuan offline-nya masih sedikit, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Teman-teman yang sudah bergabung, kita baru masuk ke pengantar hari ini. Nama saya Surya Atmaja. Anda bisa memanggil saya Primi. Saya bergabung di UPG itu belum lama, teman-teman. Saya jadi sekarang adalah tahun ketiga saya di UPG. Dan Anda sudah kuliah di semester ke-6 ya. Ini tahun ketiga Anda juga di UPG ya? Ya, tahun pertama semester 1-2, tahun kedua semester 2-3-4-5. Nah, ini sudah mau tahun keempat. Gimana rasanya kuliah di UPG? Siva mungkin mau berbagi, Siva Muflisoh. Boleh silakan. Gimana rasanya masuk semester 6 melewati 5 semester sebelumnya? Mungkin mau berbagi sedikit. Silakan dibuka mikrofonnya, Siva. Rasanya Gimana nih kuliah 5 semester udah terlewati, alhamdulillah ya. Bagus semua kemarin nilainya. Aman ya? alhamdulillah Ibu aman. Aman ya. Gimana rasanya melewati 5 semester? Menyenangkan, menantang, ada capek-capeknya mungkin. Semuanya, Bu. Menyenangkannya gimana? Nanti teman-teman boleh berbagi ya. Saya mau tahu nih teman-teman masuk ke kelas ini apa sih energinya seperti apa? Kemarin sudah melewati apa aja? Bagian menyenangkannya apanya? Menyenangkannya ya bisa ketemu teman-teman baru, bisa Ketemu teman-teman baru itu senang ya, walaupun kadang-kadang kuliahnya masih banyak
online juga. Nah, teman-teman di kelas ini nggak boleh malu-malu. Saya pengen semua mahasiswa yang ada di kelas ini itu harus aktif, baik itu dalam bertanya dan berpendapat. Kalau seandainya Anda ditanya, Anda menjawab itu, dan Anda mau cerita, mau berbagi, kita berdiskusi, bahkan kita boleh kok berdebat secara akademis di kelas ini. Saya sangat terbuka untuk itu. Jadi Siva senangnya ketemu teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin Arif nih sebagai PJ kelas ini ya, gimana pengalamannya kuliah 5 semester kemarin? Kalau pengalaman saya, Miss, dari semester 4 sampai sekarang, kan saya dari pindahkan prodi PGSD dulunya gitu, Miss, pindah ke manajemen. Pengalamannya belajar manajemen ini sangat membuat saya menyenangkan karena pelajarannya juga sangat menantang gitu. Jadi saya lebih suka dengan hal-hal yang baru membuat saya tuh lebih kayak berpikir lebih baik lagi gitu untuk mempelajarinya, Miss. Menantang karena ini hal-hal baru. Baik, boleh angkat tangan siapa yang tiba-tiba kelempar di manajemen? Boleh boleh raise hand nggak teman-teman? Saya mau tahu dari total 28 orang yang sudah hadir pada pagi hari ini, berapa orang? Tetap raise hand. Saya mau lihat totalnya. Boleh terus-terus, jangan diturunin dulu. Oke, sudah makin bertambah jumlahnya luar biasa. Oh my God, banyak juga ya. Oke, ada lagi nggak? Boleh terus keep raise hand, keep raising your hand. Ayo, boleh berapa orang? Saya mau lihat nih. Marlina, Eva, Arif, Ila, Polipa, Shiva, Aulia, Rohdiana, ayo, Lukni Putu, dan sebagainya. Oke, baik. Wow, luar biasa. Jadi dari totalnya hampir 30 orang, di yang lain bagaimana? Aman nih yang lain? Coba saya mau lihat terus keep raise hand. Ini sudah ada 15 orang yang sudah tunjuk tangan. Ada lagi tambahan mungkin 16. Baik, terima kasih. Tahiyat menambahkan menjadi 16. Ada lagi di antara yang lain yang terlempar tiba-tiba di kelas ini? Oke, boleh diturunin dulu. Ini sementara datanya saya catat ada 16 orang, berarti lebih dari separuh kelas ini yang hadir adalah lemparan dari program studi lain. Oke, saya mau tanya nih ke Niputu ya, Niputu Ardi, Ratna Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Miss. Panggilannya siapa? Ratna, Bu. Ratna. Oke, Ya. Ratna. Tadinya sebelumnya dari prodi apa? PJKR. PJKR itu apa sih? Pendidikan Jasmani. jasmani, dan ini olahraga ya, pokoknya gitu Ya, ya. Bu. Iya. Oke, berarti pengen jadi guru olahraga gitu niatnya ya. Iya. Oke. Terus tiba-tiba kepental dan dipentalkan, dipindahkan tanpa ngomong-ngomong sama Anda, berarti dalam tanda kutip dipaksa dipindahkan ke manajemen. Itu di semester berapa itu? Tiba-tiba pindah Semester ke manajemen. semester 4, Bu. Semester 4, berarti sudah melalui 2 semester di manajemen. Iya. Oke, gimana rasanya tuh tiba-tiba kelempar, tiba-tiba kan jauh juga tuh ya dari jasmani, kesehatan, dan juga olahraga, terus tiba-tiba kelempar di manajemen. Waktu awal-awal perasaannya gimana? Sangat senang, Bu. Oh, sangat senang. Ayo bener nih. Soalnya Iya, sangat teman-teman yang senang. lain curhat, mereka kata ada kecewa, ada yang marah, ada yang sakit hati gitu ya, ada yang wah, kehilangan motivasi gitu kuliah, tapi Ratna ini sangat senang. Wah, luar biasa, berarti Ratna ini positif sekali. Apa yang membuat Ratna senang dipindahkan ke manajemen gitu secara tiba-tiba? Karena setiap MK itu nilainya sangat bagus, Bu, di semester 4 dan semester 5. Oke, amin. Semoga semester ini bagus juga ya. Ya, Bu. Amin, amin. Oke, baik. Ratna senang, nggak ada masalah ya, tetap bisa Nggak mengikuti ada. walaupun mungkin belajar lagi ya. Ibaratnya teman-teman harus belajar lagi dari awal. Oke, baik. Terima kasih. Thank you, Ratna. Saya senang kelas ini positif. Semoga apapun yang terjadi di semester sebelumnya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Cuman saya mau sedikit curhat, boleh nggak nih ke teman-teman? Jadi, gini ceritanya. Waktu pas kejadian tiba-tiba dioper itu kan ada semester 4 tuh ya, benar ya? Semester 4 berarti kakak-kakak tingkat Anda itu ada yang dilempar pertama kalinya ke prodi manajemen di semester 6 mereka. Betul ya? Betul ya, di semester 6 Betul, mereka. Miss. Betul, Nah, Bu. mereka dilempar tuh secara tiba-tiba di semester 6 mereka masuklah di mata kuliah manajemen kinerja.
Saya nggak tahu, mungkin apa karena beberapa orang itu merasa sakit hati, marah, atau demotivasi, sehingga saya mendapati banyak sekali mahasiswa yang nggak masuk di perkuliahan. Mungkin karena mereka bete kali ya, saya kan nggak mau belajar manajemen, saya kan tadinya mau belajar hukum atau saya mau belajar keguruan, apa namanya, belajar tentang teknik informatika dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kelempar dan itu membuat mereka menjadi demotivasi dan membuat teman-teman itu pada akhirnya nggak masuk. Ada yang nggak pernah masuk sama sekali di perkuliahan, ada yang masuk cuma 1-2 kali terus menghilang. Kemudian mereka tidak mengikuti ujian akhir semester, mereka tidak mengikuti ujian tengah semester, bahkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Dan dengan sangat menyesal pada akhirnya mereka tidak lulus dari mata kuliah ini dan jumlahnya itu ratusan mahasiswa. Nah, saya berharap itu nggak terulang, teman-teman. Ya, saya berharap, saya senang banget bahwa Anda sudah berhasil melewati 2 semester kemarin dengan kuat, gitu ya. Semoga persiapan Anda di semester ini lebih mantap daripada kakak-kakak tingkat Anda. Nah, konyolnya ketika semester udah berakhir dan mereka mendapati bahwa ternyata mereka nggak lulus karena memang nol ujiannya, nol tugasnya, nol kuisnya, nggak pernah masuk. Saya juga bingung gimana cara ngasih nilainya gitu kan. Apa yang mau dinilai, mereka sama sekali tidak beraktivitas di kelas. Baru tuh mulai tuh satu-satu pada WA gitu ya, minta perbaikan nilai dan sebagainya. Ya itu konyol juga karena akan menjadi nggak fair untuk teman-teman yang lain yang mereka kuliahnya bagus, yang mereka mengikuti aktivitas dengan baik, terus tiba-tiba kalau mereka masuk di akhir minta tiba-tiba perbaikan nilai, nggak bisa. Jadi saya bilang, teman-teman yang waktu itu memang nggak lulus di MK Manajemen Kinerja, silahkan nanti mengulangnya di semester pendek. Nah, itu menjadi sebuah konsekuensi. Semester pendek artinya ada biaya lagi yang harus dikeluarkan dan sebagainya kan untuk Anda, dan waktu juga studinya menjadi selesai lebih lama. Jadi pesan saya untuk teman-teman Anda di kelas ini, kejadian di kakak tingkat Anda kemarin itu tidak terulang di semester ini. Saya berharap teman-teman masuk ke sini apapun ceritanya, terlemparkah atau apapun yang terjadi kemarin, saya berharap teman-teman bisa menyikapinya dengan lebih positif. Yang penting masuk. Kuliah ini yang penting Anda hadir, yang penting tugasnya lengkap, Anda ada kuis Anda ikut, ada ujian Anda ikut, kemudian Anda perhatikan tenggat waktu yang ada di Edlink dan sebagainya, insya Allah nilainya akan baik ya, karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Baik teman-teman, saya izin untuk share screen. Hari ini kita baru pengantar dulu perkuliahan kita. Kita belum akan masuk ke materi yang berat-berat dulu teman-teman. Saya akan mulai dengan perkenalan diri saya ya. Teman-teman udah pada tahu, mungkin udah pada ngecek nama saya panjang banget ya. Anda bisa panggil saya Primi. Baik, mau panggil Miss boleh, mau panggil Ibu boleh gitu ya. Tapi jangan panggil saya Tante ya. Ya oke, baik. Ini kita skip. Baik, itu nama saya teman-teman. Dan eh saya tuh selain di UPG, saya selain mengajar, saya memang suka mengajar. Mengajar is my passion gitu ya. Mengajar adalah passion saya. Saya mengajar di UPG, bergabung sebagai dosen tetap di UPG itu tahun 2022. Nah, sebelumnya itu saya punya pengalaman panjang itu mengajar di Universitas Indonesia. Karena kebetulan saya lulus juga dari UI dan sampai hari ini saya masih mengajar juga di UI, tapi di sana statusnya saya adalah dosen tamu gitu ya, dosen luar biasa dan sebagainya. Saya mengisi beberapa mata kuliah di Universitas Indonesia itu terkait dengan entrepreneurship dan juga pengembangan karakter. Dan selain itu, teman-teman, karena saya suka mengajar, jadi saya nggak hanya berbagi ilmu kepada mahasiswa, tapi saya juga berbagi ilmu kepada korporat, kepada perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga negara, BUMN, dan sebagainya. Jadi saya sering diundang ke institusi mereka, mengisi pelatihan dan pengembangan untuk SDM, termasuk diantaranya beberapa modul seperti public speaking dan juga kepemimpinan. Nah, teman-teman, ini sekilas mengenai sertifikasi yang saya punya. Dan saya senang sekali, jadi teman-teman gak usah sungkan, kita bisa kenalan, kita bisa berbagi, teman-teman silahkan terkoneksi di sosial media saya. Saya juga punya channel YouTube, teman-teman.
Di situ ada mungkin saja ada ilmu yang teman-teman butuhkan terkait pengembangan diri dan juga public speaking, teman-teman bisa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Nanti teman-teman semoga ada konten-konten yang bisa bermanfaat. Mulai dari gimana presentasi, jadi moderator, dan sebagainya, bikin konten untuk public speaking dan sebagainya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Di tahun 2019 saya sudah mengeluarkan buku. Yang pertama, ya cukup panjang itu. Ternyata menulis buku itu nggak gampang ya, 1,5 tahun tuh baru selesai. Kita udah ada draft sih buku berikutnya, tapi itu masih belum dipublikasi. Jadi teman-teman silahkan terkoneksi di sosial media dengan senang hati. Oke, kemudian saya mau ngobrol tentang kontrak perkuliahan kita dulu nih pagi hari ini sebelum masuk ke materi. Nah teman-teman semua, saya menyampaikan bahwa nilai yang ada di kehadiran 10%, kuis 15%, tugas itu 15%, UTS itu 25 dan UAS 30 itu bukan dari saya persentasenya, tetapi ini adalah nilai yang sudah ditetapkan oleh prodi kita, prodi manajemen dan juga fakultas kita. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi manajemen itu sudah menentukan seperti ini persentase dan komposisi nilainya. Nah, saya harap semua komponen penilaian ini diisi dengan baik oleh teman-teman. Kalau teman-teman lihat gede banget ya, itu sorry, maksud saya UAS ini 35, bukan 30 ya. UAS itu 35, teman-teman, itu typo. Jadi 35% itu besar sekali. Jadi pastikan teman-teman mengikuti UAS apapun kondisinya, apapun alasannya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ikut UAS atau terlambat posting UAS Anda di Adlink, terus kan di Adlink itu sistemnya kalau Anda terlambat itu terkunci sudah foldernya. Jadi teman-teman pastikan untuk tepat waktu, karena kalau nggak ikut saya akan melihat siapa mahasiswa yang sudah ngumpulin atau belum berdasarkan data yang ada di Adlink. Nah teman-teman pastikan tuh, kasus-kasus yang terjadi kemarin mungkin karena ini aplikasi baru ya, kita masih meraba-raba, banyak teman-teman yang ketika ngumpulin tugas itu merasa saya udah ngumpulin kok, ternyata itu nggak tersubmit di folder tugas tersebut. Masuknya itu cuman kayak di folder materi atau folder kumpulan tugasnya teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa tugasnya sudah tersubmit di folder pengumpulan tugas yang dibuat oleh dosennya di Adlink tersebut. Ya, nanti teman-teman pastikan sudah tersubmit. Jadi jangan hanya sekedar kayaknya saya udah atau saya oh ternyata saya salah folder, salah ngumpulin, salah masukin dan sebagainya. Karena itu akan menjadi konsekuensinya teman-teman. Gak ngumpulin, it means nilainya nggak ada gitu ya. Jadi hati-hati banget. Nah terus perhatikan kehadiran. Kita hybrid semester ini kuliahnya ada online, ada offline. Minggu depan kita offline di kampus, kita ada di gedung A lantai 2, teman-teman, pertemuan kita ya, semoga minggu depan semuanya bisa hadir di kelas. Ya, kalau tidak bisa hubungi saya, kabari kenapanya. Nah, Anda itu minimum syarat kehadiran untuk bisa mengikuti ujian akhir semester sesuai dengan aturan universitas itu adalah 80%. Jadi pastikan teman-teman hadir 80%. Jadi kalau 16 kali tatap muka, dalam satu semester kita ada 16 kali, penuhi 80% dari 16 itu. Ya teman-teman usahakan kalau nggak penting-penting banget untuk bolos, itu nggak usah bolos lah, kecuali misalkan sakit yang harus dirawat di rumah sakit, itu beda cerita ya. Kalau cuma sekedar males, lagi mager, ada acara keluarga mungkin yang nggak terlalu penting untuk teman-teman atau apa itu, urusan-urusan organisasi dan sebagainya yang nggak terlalu penting buat teman-teman, saran saya fokus saja ke kuliah dulu. Karena kurang dari 80%, teman-teman nggak punya tiket untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Berarti teman-teman sudah kehilangan 35% dari komponen penilaian dan itu sayang banget. Ya, terus Anda wajib buka kamera selama sesi online karena itu menunjukkan kehadiran Anda dan juga menunjukkan partisipasi Anda. Kemudian yang berikutnya adalah kumpulkan tugas Anda tepat waktu di Adlink. Nah ini penting. Jadi kalau misalkan due date-nya 18 Maret, kumpulkan sebelum itu. Terus jangan mepet. Kebanyakan kadang-kadang mahasiswa 1 menit atau 2 menit sebelum folder ditutup, dia baru mengumpulkan. Nah, yang kita pakai adalah server, waktu yang ada di servernya Adlink. Bukan waktu yang ada di jam tangan Anda, di handphone Anda, atau di jam rumah Anda.
Jadi kita menggunakan waktu yang ada di servernya Etlink. Jadi saran saya selalu kasih tenggat waktu tuh jam 23.59 misalnya gitu ya. Berarti Anda kumpulin kalau bisa 1 jam sebelumnya supaya aman. Jangan mepet begitu tes karena masalah jaringan Anda coba masukin ternyata nge-lag dan sebagainya, tahu-tahu begitu mau dikumpulin udah lewat ya Anda terpental. Anda udah nggak bisa masuk karena foldernya sudah otomatis terkunci. Jadi pastikan teman-teman, saya mohon banget nih dari awal nih, ini demi kebaikan Anda, saya kan bawel soal ini. Karena kalau sampai nilainya kurang, nilainya nggak ada, atau sampai Anda nggak lulus, itu semua sebenarnya konsekuensinya dari Anda. Makanya saya minta Anda semua bertanggung jawab semester ini ke diri masing-masing, komitmen ke diri ke masing-masing, menyelesaikan dengan baik kuliah ini. Ya, kumpulkan tugas dan ujian tepat waktu di Etlink karena Etlink adalah folder yang kita gunakan untuk mengumpulkan itu termasuk kuis nantinya. Hadir tepat waktu hari ini memang kita mundurkan, saya mundurkan ke jam 8:30 ya. Dan saya berharap Anda aktif bertanya, berpendapat, kasih vibes positif di kelas ini, kemudian menjadi anggota tim yang baik. Kalau nanti ada tugas kelompok, pastikan Anda semuanya berkontribusi. Pastikan Anda mengerjakan tugasnya, pastikan Anda membantu kelompoknya, pastikan pada saat presentasi semuanya hadir lengkap anggotanya. Jangan ada yang nggak hadir di sesi presentasi misalnya. Ketika buat makalah, semuanya berkontribusi di dalam membuat makalah. Bikin PPT juga gitu. Jadi jangan cuma mau dapat nilai, tapi minim kontribusinya, itu juga nggak bagus. Karena sebenarnya kalau teman-teman mau sadari, kuliah itu adalah pengembangan karakter. Karakter Anda dibangun di masa perkuliahan ini, mempersiapkan Anda lulus dari sini menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Jadi bangun karakter dari sekarang. Kalau Anda terbiasa kerja ngandelin orang, mau enaknya doang, iya kan? Bahkan nggak bersikap tidak adil terhadap orang lain dan diri sendiri. Nanti kalau Anda jadi pemimpin, Anda jadi pejabat, itu nanti akan kebawa sampai nanti. Jadi bentuk karakter Anda sekarang mumpung masih muda, mumpung masih gampang dibentuknya. Oke, kalau Anda nggak bisa hadir di perkuliahan ini, hubungi saya, tidak perlu sungkan, nggak perlu lewat PJ atau ketua kelasnya, langsung aja Anda bisa WA ke saya. Kalau sakit mungkin ada surat dokternya, itu akan lebih baik. Kalau Anda ada sesuatu hal, hubungi saya. Nah, yang terakhir ini penting nih. Jika terdapat kondisi khusus, nah ini kondisi khusus. Kenapa saya bilang kondisi khusus? Misalnya ketika Anda mau mengumpulkan UTS atau Anda harusnya mengumpulkan UTS, tiba-tiba Anda nggak bisa mengumpulkan UTS karena entah sesuatu hal Anda sakit, Anda harus ke IGD dan Anda harus dirawat. Nah, itu kan kondisi khusus tuh. Anda hubungi saya, mungkin nanti ada perpanjangan yang saya bisa berikan untuk Anda. Hubungi saya secara langsung, nggak perlu lewat ketua kelas dan sebagainya. Itu kondisi khusus kan. Ketika Anda mau UAS misalnya, mengumpulkan UAS, mungkin ada sebuah kejadian yang nggak diinginkan, entah ada kedukaan di keluarga, orang tua meninggal misalnya, atau kecelakaan, nauzubillah min dzalik, nah kabari. Jadi itu kondisi khusus. Tapi saya tidak mentoleransi misalkan yang terlambat karena saya lupa, atau saya lupa, saya kelewat, saya nggak ngeh dengan due date-nya, itu tidak saya toleransi. Kenapa? Karena saya menganggap itu bentuk Anda lalai, bentuk Anda tidak bertanggung jawab. Jadi segala kelalaian dan tidak bertanggung jawabnya Anda terhadap proses dalam belajar mengajar di kelas ini, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Saya sampaikan ke mahasiswa bahwa nilai itu tidak pernah datang dari saya. Nilai datang dari Anda. Saya tinggal ngerekap doang, masukin ke buku nilai. Jadi teman-teman, kalau Anda mau lulus dengan nilai yang sangat baik di kelas ini, pastikan minimal 80% hadir, kalau bisa 100% hadir terus, nggak pernah bolong. Ya lalu tugasnya lengkap, ya tugas itu ada tugas pribadi, ada tugas individu. Pastikan lengkap, pastikan dikerjakan, pastikan diposting tepat waktu. Nilai kuis harus diperhatikan teman-teman. Ya, kalau mau kuis belajar dulu yang benar, kemudian UTS dikerjakan dengan effort maksimal Anda, dan UAS-nya juga dikerjakan dengan baik, insya Allah nilainya akan baik. Ikuti semua prosesnya. Nah, terkait dengan kontrak perkuliahan, ada yang mau ditanya? Silakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau Miss ditanya? izin berbagi. Ya, silakan. Kalau misalkannya kan mau ngumpulin tugas tuh, tiba-tiba itu mati lampu, Miss. Nah, sedangkan dari mahasiswa itu belum menghubungkan dosen. Nah, itu bagaimana, Miss? Oke.
mati lampunya itu di jam berapa misalkan. Kan kita tenggat waktunya kadang-kadang 1 minggu ya untuk tugas tuh kadang-kadang 3 hari. Nah kalau bisa makanya saya sarankan ke teman-teman jangan mepet karena kita nggak pernah tahu ada kondisi-kondisi apa entah mati lampu karena Banten termasuk sering mati lampu kayaknya beberapa mahasiswa kadang-kadang suka WA mati lampu internetnya jadi mati dan sebagainya jadi jangan pernah mepet jadi kalau itu saya kasih waktunya 1 minggu kalau bisa secepat mungkin Anda sudah posting itu jika terjadi sesuatu hal misalnya mati lampu nih hari ini oh Anda kan masih ada spare waktu ngumpulinnya besok gitu tapi yang penting tugasnya udah jadi dulu mengantisipasinya gitu aja Rif jadi jangan mepet, makanya jangan dibiasakan deadliners mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena saya tuh hampir nggak pernah ya ngasih tugas, ya hari ini besok dikumpulkan, itu nggak. Saya selalu kasih waktu minimal 3 hari. Kadang-kadang untuk proyek UAS kita bisa kerjakan 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan juga tuh teman-teman untuk ya saya telat 1 bulan Anda punya waktu mengerjakan sebuah proyek saya rasa itu waktu yang sangat cukup untuk digunakan. Jadi itu aja ya, saya ingetin ke teman-teman jangan mepet gitu. Jadi kalau hari ini mati lampu Anda masih punya waktu besoknya atau besoknya lagi karena Anda udah selesai lebih awal. Ya, tapi kalau misalkan memang ada momen yang sangat-sangat ini ya nanti kabari dosennya. Pokoknya tetap kabari dosennya setelah misalkan lampunya nyala atau pokoknya tetap kabari dosennya. Masalah nanti keputusan dosennya apa, nanti itu yang bisa dibicarakan bersama. Gitu aja ya dan dijapri aja. Gitu aja mungkin Arif. Baik, Miss, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita masuk di hari ini baru 34 partisipan loh yang hadir. Di data saya 53 ya, nanti kita cek di presensinya. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen kinerja. Teman-teman, waktu pas teman-teman masuk ke mata kuliah ini, apa sih yang ada di bayangannya teman-teman? Manajemen kinerja tuh apa sih? Manajemen kinerja tuh apa sih? Ada yang kebayang nggak atau kira-kira aja, kira-kira apa ya manajemen kinerja tuh ya? Ayo, siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Manajemen kinerja tuh apa sih? Ya, belum kebayang ya? Oke, jadi gini, Anda ada 2 kata di situ. Manajemen. Oh ya, Arif mau jawab. Boleh, Arif. Boleh. Manajemen dan kinerja. Silakan menurut Arif apa? Setahu saya, Miss, manajemen kinerja itu suatu proses yang dilakukan untuk memantau atau mengevaluasi kinerja karyawan, Miss. Oke, memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Memantau dan mengevaluasi, betul. Terima kasih. Tapi ada masih kurangnya. Nanti saya boleh tambahin kurangnya. Kira-kira sebelum sampai memantau dan mengevaluasi itu ada fase apa aja? Mulai dari fase apa? Nih, saya mau langsung skip aja ke sini ya teman-teman ya. Nanti saya jelasin belakangan. Jadi intinya, betul sekali Arif bilang tadi proses. Jadi manajemen kinerja itu adalah sebuah manajemen untuk memanage, mengatur, memantau, mengorganize sebuah proses kinerja. Proses kinerja itu ada empat secara garis besarnya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning itu apa? Perencanaan itu mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai di perusahaan, kemudian membuat job description, membuat goals di awal, goals kita mau apa, arah perusahaan mau kemana, target yang mau dicapai apa, bagaimana caranya, itu membuat perencanaan strategis, itu namanya planning. Termasuk, oh ya kita butuh pegawai, itu admin modelnya kayak gini, orangnya gimana, itu semua direncanakan secara strategis. Jadi ini fase yang sangat penting di dalam manajemen yaitu merencanakan, membuat sebuah planning. Nah, kemudian planning ini tentunya harus dijalankan. Jadi planning itu bukan sesuatu hal yang cuman menjadi sebuah angan-angan atau mimpi, tetapi harus dijalankan. Ketika sudah jalan itu yang tadi Arif sebutkan dipantau, dimonitoring, dipastikan semua orang itu mencapai visi misi perusahaan
dan mencapai target yang diinginkan, dipantau. Oke, kemudian mereka direview, dinilai, dievaluasi, istilahnya Arif tadi, dievaluasi. Sehingga pekerja di perusahaan, Anda kan disiapkan sebagai pemimpin nih saat ini. Entah nanti Anda punya perusahaan sendiri, atau Anda akan menjadi manajer di sebuah perusahaan, Anda harus mengerti fase ini. Ada yang namanya planning, monitoring, reviewing, ketiga. Reviewing itu apa? Mereview, mengevaluasi. Ada buku nilai setiap pekerja. Kamu bagusnya di mana, jeleknya di mana, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki. Nah, orang-orang HR gitu ya di perusahaan tuh harus punya tuh kayak rapot kinerja. Yang terakhir adalah yang namanya reward, rating atau rewarding. Nah, ini adalah kalau bagus dikasih reward, kalau jelek ada hukumannya, ada SP-nya, bahkan pemecatan gitu ya. Kalau bagus dia bisa dapat reward, dapat bonus, naik pangkat dan sebagainya. Jadi intinya manajemen kinerja memantau proses ini gitu ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, ini ada beberapa definisinya. Yang pertama menurut A.F. Stroner tahun 2002, definisi manajemen itu kan kalau teman-teman saya ingetin sekali lagi tentang manajemen itu apa sih? Teman-teman pasti udah tahu. Teman-teman udah melewati 2 semester di manajemen. Teman-teman tahu bahwa manajemen adalah sebuah proses. Satu, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengawasan ya terhadap tujuan organisasi, terhadap sumber daya yang bekerja di perusahaan. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kuncinya 4 hal itu manajemen. Nah, kinerja, apa itu kinerja? Kinerja adalah proses juga ternyata, sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan individu atau tim yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Oke, oleh karena itu perusahaan wajib menjadikan SDM-nya itu bekerja secara efektif dan efisien. Jadi intinya manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk apa mengembangkan kinerja orang yang bekerja di perusahaan ataupun timnya. Intinya itu, teman-teman ya. Komponennya apa sih? Apa sih yang dikerjain di manajemen kerja? Ini beberapa contohnya aja ya biar teman-teman ada gambaran. Pertama misalnya teman-teman bikin pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas. Jadi teman-teman misalnya mau rekrut pegawai baru gitu ya. Teman-teman mau rekrut pegawai baru. Nah, teman-teman itu membuat sebuah perencanaan misalnya ini orang kerjanya ngapain, nanti gajinya berapa, Anda mengharapkan dia apa di perusahaan itu udah jelas. Lalu Anda menentukan syarat-syarat saat merekrut pegawai. Memilih calon pegawai termasuk rekrutmen juga ada di situ. Wawancara bagian dari manajemen kinerja. Seleksi bagian dari manajemen kinerja. Memberi penawaran pekerjaan. Menyambut pegawai baru dengan orientasi, pengenalan, budaya perusahaan, dan sebagainya. Ya, itu beberapa komponennya. Terus apa lagi? Itu kan tadi di bagian fase awal. Nah, di fase yang tengah-tengah, Anda tuh adalah menciptakan standar kerja di perusahaan, bikin standar yang terukur. Terus ada fasilitas pelatihan, memberikan feedback kepada karyawan. Ya, dan sebagai seorang pemimpin Anda harus sering-sering berdiskusi dengan karyawan, dengan tim Anda. Menyusun sistem gaji, sistem penghargaan, pengembangan karir, dan evaluasi. Intinya sih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Intinya garis besarnya ini. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Baik. Kemudian, nah ini saya mau ngobrol ya, contohnya tentang fase planning. Ini ada beberapa contoh gambarannya. Jadi fase planning ini menjadi tahap awal yang sangat penting. Ibaratnya kegagalan membuat sebuah rencana itu akan menjadi kegagalan eh, terhadap keseluruhan prosesnya gitu. Jadi perencanaan itu sangat penting ya.
Jadi menyusun terlebih dahulu tujuan yang mau dicapai, menetapkan tujuan pribadi, target kinerja, tujuan organisasi, lalu dikomunikasikan. Contohnya bikin apa? Bikin goals, bikin KPI, Key Performance Indicator. Itu sebagai sebuah standar kerja yang mau dicapai. Ya, bikin target kerja dan sebagainya. Nah, di tahap planning itu prosesnya berlangsung dari atas ke bawah. Jadi kalau di perusahaan itu tahap planning itu dari atas, jadi manajemen level atas membuat dulu itu diturunkan ke bawah. Ya, kemudian menjadi sebuah pedoman. Jadi CEO menetapkan tujuan, manajemen membuat pedoman, manajer di level bawah menerjemahkannya menjadi sebuah rencana bisnis yang masuk ke dalam daftar tugas, target, standar kinerja harian, dan sebagainya, dan karyawan menjalankan itu. Jadi kayak gitu prosesnya di planning. Kemudian ada monitoring atau pengawasan atau peninjauan. Ya, jadi setelah rencana dilaksanakan, tentunya dibutuhkan bahwa setiap departemen ini sesuai dengan arah sasaran dan tujuan organisasi secara umum. Nah, sehingga di sini dipantau, manajer memantau, memberikan feedback gitu ya, mengkoreksi, memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, berkomunikasi dan sebagainya. Caranya bisa dilakukan dengan ngobrol, diskusi, mungkin ada evaluation form yang bisa diisi dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Melakukan evaluasi. Biasanya kalau di perusahaan itu ada namanya performance appraisal. Jadi Anda dinilai, Anda punya rapot kinerja. Dievaluasi periodik, misal 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, makanya Anda yang udah pernah melamar atau bekerja di perusahaan mungkin udah tahu bahwa yang namanya perusahaan tuh selalu ada 3 bulan pertama tuh masa probation ya. Nah itu dia tujuannya adalah untuk memantau, melihat dulu kalau bagus diperpanjang kontrak kerjanya, kalau enggak ya udah gitu kan. Lalu terakhir ini adalah fase penghargaan ya sesuai dengan hasil dari evaluasi. Tujuannya meningkatkan semangat. Kan Anda semangat dong kalau oh ya kerjanya bagus, oh dapat reward naik pangkat, dapat reward gajinya naik dan sebagainya. Penghargaan tuh bisa dua, finansial, non finansial. Kalau finansial misalnya apa? Naik gaji, dapat bonus, bonus akhir tahun dan sebagainya. Tapi ada juga yang sifat penghargaan yang non finansial, misalnya apa? Promosi jabatan. Nah, itu non finansial. Terus misalnya dikirim ke training-training khusus, training leadership khusus. Nah, itu non finansial. Misalkan dijadikan tim leader dalam sebuah project, itu penghargaan non finansial. Tapi apapun itu akan memacu kinerja dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, teman-teman itu. Nah, kita mau belajar apa di semester ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 apa namanya, pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester ini terkait dengan manajemen kinerja. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai konsep dasar, ya. Nanti ini kita akan pelajari di minggu depan. Kemudian setelah itu kita masuk ke perencanaan strategis, implementasi, evaluasi, pengembangan SDM, sistem penghargaan, sampai dengan bagaimana cara mengelola kinerja tim. Jadi 7 pokok bahasan ini yang akan kita pelajari di 1 semester. Metodenya, saya lebih suka menggunakan metode student centered learning, di mana Anda yang aktif. Nanti bagaimana caranya kita sepakati di minggu depan ketika kita ketemu di kelas. Oke? Nah, ini adalah buku-buku acuan yang bisa Anda gunakan di dalam mata kuliah ini. Nggak usah khawatir, nggak usah sibuk mencatat atau memfoto, tapi boleh kalau mau dicatat dan difoto, nanti materi ini akan saya kirimkan di @link dan Anda nanti bisa baca-baca. Oke, sekalian juga nanti RPS-nya saya kumpulkan di @link. Baik, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanya? Silakan. Ada yang ingin ditanya? Sambil saya cek ya, izin saya save screen, saya mau cek daftar hadirnya teman-teman. Oke.
Baik, nah ini teman-teman apakah sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Sudah, Miss. Bu. Baik, ini adalah tampilan yang ada di Adlink ya teman-teman. Jadi sebenarnya Anda bisa, di Sevima, sorry, di Siapcat Sevima kita. Di data saya ada 53 mahasiswa, tapi hari ini sepertinya sekitar 30-an. Nanti kita cek. Anda sebenarnya bisa melakukan presensi barcode, tetap presensi barcode berdasarkan uji coba di semester kemarin agak ribet. Bener nggak? Ribet nggak? Pakai presensi barcode udah pernah coba belum? Iya, Bu. Waktunya sedikit. Sudah, Bu. Anda harus ada 2 gadget, betul ya? Satu Iya, buka di iya. laptop misalnya, atau satu buka di handphone yang lain, nanti baru barcode-nya ketika ditampilkan oleh dosen bisa Anda scan gitu kan. Nah, karena ribet, jadi mari kita mau melakukan presensi manual aja, saya sambil kenalan sama Anda. Nanti yang saya panggil kameranya dibuka ya. Ya, saya ingin melihat wajahnya dan juga suaranya. Titi Mahfudoh, Titi Mahfudoh, nggak ada ya? Nggak Oke, ada. nggak ada. Baik, teman-teman kalau mau komplain atau apa, tadi kan saya masuk, saya gini, itu nggak saya layani ya setelah kelas selesai. Jadi kalau Anda mau, saya hadir, pastikan selama kelas masih berlangsung. Baik, tolong dibuka kamera dan perdengarkan suara Anda gitu ya. Tina Septina Dewi, Hadir, Ibu. oke. Lalu Lia Silviana, oke. Oman Nurjaya, Dodi, ada Dodi. Ahmad Rijal, Encep, dua. Ibu, Atas punten. nama Ibu. Ya, Encep ada? Punten Ibu, tadi atas nama Encep izin ke Marlina, katanya lagi mati listrik, dia ngirimin form pemberitahuannya. Oh, baik. Ya, nanti saya share aja rekaman hari ini yang saya naikin ke ini dulu, saya sharing di grup nanti. Baik. Kemudian Laila Alfia. Laila ada? Abelia Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Abelia hadir. Andika Reza. Andika Reza. Dita Awaliyah. Iin Innawati. Iin. Sri Riani Wiyati. Sri Riani Wiyati ada? Susilawati Sunaya. Hadir, Bu. Nahdiatul Mamduha. Hadir, Ibu. Oke. Eka Pratiwi Sitanggang. Hadir, Bu. Ustia Permanasari. Hadir, Bu. Sebentar. Kunaipa. Iputu Ardi Ratna Dewi. Hadir, Ibu. Ya. Desi Hafitur Rohmah. Hadir, Ibu. Fatmawati. Hadir, Ibu. Diana Musaropah. Hadir, Bu. Putri. Ardan Ibadu Solih. Hadir, Bu. Ardan, oke, hadir, baik. Maklufil Hadi. Hadir, Bu, hadir. Ega Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Nur Muklis.
Muhammad Nur Muklis. Rohenda. Rohenda hadir, Bu. Arya Pradipa. Arya hadir, Bu. Arif Budiman. Hadir, Miss. Erisa Damayanti. Hadir, Bu. Siap. Dian Sabina Putri. Dian Sabina. Ada Dian Sarbina, ada ya. Erlangga Afrizaldi. Hadir, Bu. Alfarizi. Hadir, Bu. Oke. Lucky Firmansyah. Hermawan. Izin katanya Bu, lagi di perjalanan. Oh, baik. Syifa Mukliso. Syifa ada Ibu. Mufrodi. Hadir, Bu. Polipah. Hadirah, Bu. Marlina. Hadir, Ibu. Hadir. Fatmawati. Fatmawati. Siti Farida. Aulia Mukaromatu Syahida. Aulia ada? Mukaromatu Syahidah hadir Bu. Oke. Muhammad Arif. Muhammad Arif. Hadrianti. Hadir, Ibu. Rohdiana. Bu. Hadir. Ya, oke. Oke. Panggilannya siapa nih Rohdiana? Apa, Bu? Nama panggilannya siapa? Panggilannya Rodi, Anah Bu. Bu dia Bu. Anah. Rodi, Bu. Rodi. Rodi, Bu. Rodi. Iya, Bu. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Eva Terima kasih, Bu. Mawanda. Eva. Hadir. Oke. Sintiawati. Hadir Ibu. Ferdi Hasan. Ferdi Hasan, nggak ada nih. Ila Maidatul Hasana. Ila hadir, Ibu. Arifin Ilham. Hadir, Bu. Leti Purnamasari. Preti hadir Ibu. Dimas Anggara. Dimas Anggara. Tahiyat Nur Hakiki. Dimas Anggara izin, Bu, katanya, Bu. Dimas. Kendala sinyal. Oh ya, tapi masuk ke Teams nggak dia? Nggak ya? Nggak tahu, Oke. Bu. Dia konfirmasi kepada saya, Bu. Tahiyat Nur Hakiki. Hadir, Bu. Ya. Oke. Ada yang merasa namanya belum dipanggil nggak? Ini udah semua sih harusnya. Ibu mohon maaf sebelumnya atas nama Encep hadir Bu. Tadi terkendala jaringan. Ya. Oke, siap. Encep. Ibu Punten Muhammad Nur Muklis hadir, Bu. Ya, sebentar ya. Saya tadi Encep tuh namanya ada di. Oke, Encep hadir. Terus tadi siapa lagi? Muhammad Nur Muklis. Muhammad Nur Muklis, Bu. Ya, sebentar. Ini sekarang nih agak riweh karena nggak diurutin berdasarkan alfabet nih. Nyariin terus. Nah ini dia, Muhammad Nur Muklis. Oke. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, kalau tidak ada, mari kita sama-sama lihat ya. Kita lihat ringkasannya. Yang hadir di kelas hari ini persentasenya adalah 64% dari total 53, nama hadir 34, kemudian izin 2 dan alfanya alfa 17. Ini cukup banyak, tapi mungkin bisa diingatkan di teman-temannya supaya minggu depan bisa hadir. Oke, stop share.
Oke, baik sih untuk pertemuan pagi hari ini sepertinya cukup. Nanti minggu depan teman-teman kita ketemu di kelas secara offline untuk pertemuan kedua, materinya mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Kita akan ketemu betul ya di gedung A lantai 2, betul ya? A22. Betul, Betul? Ibu. Ya, Iya, Bu. A22. Oke, besok kita minggu depan. Berarti itu ada di tanggal 18 Maret. Oke, baik, kita tutup kelas dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk sesi kita pagi hari ini. Jadi setidaknya Anda punya gambaran mengenai manajemen kinerja itu kayak gimana. Kemudian saya sudah mengecek presensinya dan aturan perkuliahan atau kontrak perkuliahan kita dijalankan dengan baik. Nah, minggu depan itu pakai baju yang rapi aja ya, nggak usah pakai almet juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau pakai almet juga bagus gitu ya. Tapi disepakati ya nanti dengan ketua kelas dan anggota tim kelasnya seperti apa. Yang penting buat saya rapi aja bajunya. Oke, baik. Berarti kita ketemu minggu depan. Hari ini kelas online saya tutup. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk sesi kebersamaan kita. Semoga teman-teman tetap semangat. Semoga semuanya sehat sehingga minggu depan kita bisa bertemu di tatap muka secara luring. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih teman-teman yang ikutan. Iya, sama-sama. Saya Terima kasih. MC-nya untuk semuanya. Terima kasih.